A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullahu wa nafa'ahu min ulumid darain fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal sawiji asbabut tayamumi utawi pira-pira sabab tayamum iku salah satu telu. Faqdul ma'i sawiji sepi banyu wal maradu lan gering wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu li atasi hayawanin kalawan tegese piro-piro hayawan muhtaramin kang den mulia akan gairul muhtarami utawi piro-piro hayawan kang ora den mulia akan iku sitatun enam tarikus salati sawiji wong kang ninggal akan salat wa zinal muhsani lan zinah muhsan wal murtadu lan murtad wal kafiru lan wong kang kafir wal kafirul harbiyu lan wong kang kafir al harbi kang maha halihi wal kalbu lan celeng wal kalbul akulu lan kalau bahasa kitanya anjing yang galak wal khinziru lan celeng. Celeng itu apa? Babi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ahu min ulumi darain fi dunya wal akhirah. Faslun bermula ini suatu pasal menerangkan asbabut tayamumi, sebab-sebabnya tayamum. Iku salah satu itu ada tiga perkara. Yang pertama faqdul ma'i, karena tidak ada air ya. Faqdul ma'i itu fakoda itu tidak ya, sepi fakod sepi ya. Faqdul ma'i itu adalah tidak ada air, itu harus disebabkan dengan tayamum. Tuh yang pertama ya. Wal maradu, yang kedua dengan sebab sakit. Tuh sebabnya tayamum dalam keadaan sakit. Kalau misalkan kita kena air itu bakal parah sakitnya. Misalkan luka, atau misalkan lukanya parah, atau kita dalam keadaan demam, meriang ya, merus-rusen, iya enggak ya, kalau kena air bikin parah ini ya, maka kita diwajibkan ngambil air wudunya dengan tayamum. Tuh yang kedua tuh karena sebab kering, karena sebab sakit. Tuh yang pertama dengan sebab tidak ada air, kita tuh ternyata ada di tengah-tengah padang pasir, susah banget ngambil air. Kalau kita ngambil air nggak keburu, ini waktunya habis, maka kita diwajibkan ya tayamum. Nanti insya Allah nanti ada syarat-syaratnya tayamum nanti di selanjutnya ya. Yang kedua adalah dengan sebab sakit, maka kita diwajibkan untuk tayamum. Contoh dalam keadaan kita dirawat di rumah sakit atau di rumah ya. Dengan seperti apa? Tembok nih, di tembok ini banyak debu-debunya, tapi dengan syarat debunya harus dengan yang suci. Tembok kita ini nggak pernah ada kotoran, cak-cak atau yang lainnya. Kita ambil cari ya debunya yang suci, yang bersih. Itu ya, paham? Insyaallah ya. Itu ya dalam keadaan sakit atau misalkan di rumah sakit ya,
Di rumah sakit juga temboknya pasti berdebu. Yuk kita contoh, kita tempelkan tangan kita ke tembok seperti itu. Nanti ada cara-caranya untuk bertayamum. Ya. Yang selanjutnya wal ihtiyaju ilaihi li'atasil hayawanin mukhtaronin. Yang selanjutnya sangat butuh untuk para hewan yang dimuliakan. Misalkan ya, ini air teh cuman segelas-gelasnya. Kalau misalkan ngambil air wudhu ya, atau anak kita atau istri kita nggak bisa minum, air nggak ada lagi, cuma ininya, cuma segelas atau sebotol-botolnya nih, tidak ada air lagi ya, maka diwajibkan ngambil air wudhunya pakai tayamum ya. Atau misalkan hayawan itu adalah makhluk hidup ya, bukan hewan. Hayawan itu adalah bahasa para alim ulama, hayawan itu adalah makhluk hidup yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya manusia ya, yang lainnya sapi, kerbau dan yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih, ini ada kita miara kambing ya, miara kambing. Cuma ini kita mau ngambil air wudhu, ini cuma ada sebotol-botolnya. Sedangkan kalau kambing nggak minum, maka kambing itu bakal mati. Maka kita berikan air itu kepada kambing karena khawatir kalau misal itu kambing nggak minum, maka kambing itu akan mati. Maka kita wajib ngambil air wudhunya pakai tayamum. Karena apa? Wal ihtiyaju, butuh ilaih, kepada air tersebut ya. Hayawan itu butuh, sangat butuh banget kepada air. Contoh kayak misalkan ada musafir datang lewat hadapan kita nggak mau ngambil air wudhu nih, ternyata ini musafir 2 hari belum pernah minum karena kehausan ya, karena kehausan kita mau ngambil air wudhu. Lebih baik air tersebut kita berikan kepada musafir dan kita ngambil air wudhunya dengan tayamum kalau tidak ada air lagi. Seperti itu, faham? Ya, yang pertama adalah tadi apa? Tidak ada air. Yang kedua karena sakit, dan yang ketiga karena airnya sangat dibutuhkan oleh makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara dengan sebab harus menggunakan ya tayamum. 3 perkara ini ya. Apa sih hayawan yang dimuliakan? Gairul muhtarami. Tuh selanjutnya ada lafaz gairul muhtarami ya. Ada hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sittatun, itu ada 6 perkara. Mana hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, makhluk yang enggak pernah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 perkara. Yang pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Tuh, masya Allah, luar biasa. Ini kata saya, apa kata siapa? Ya, yang ada di kitab ini. Ini bukan cetakan saya, ini bukan karangan saya. Ini para alim ulama ya, terlebih dahulu kitab ini dan disesuaikan dengan salaful aulia, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hayawan, makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 6 perkara. Yang pertama, tarikus sholati, yaitu orang yang meninggal salat. Masya Allah, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wazanil muhsani, adalah orang yang zinah muhsan. Apa sih zinah muhsan? Ya, orang yang zinah muhsan,
orang yang sudah punya istri tapi pingin istri orang lain, itu namanya zina muhsan. Orang yang sudah mempunyai istri tapi pingin yang lain dengan syarat tidak menggunakan syarat, ya pengen wae bata Pak RT mah, ya jangan pengen wae Don, ya udah aja satu. Ya yang namanya zina muhsan, orang yang sudah mempunyai istri pingin yang lain. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik, ya. Tuh, yang kedua, hayawan makhluk Allah yang tidak dimuliakan. Ya, yang kedua orang yang zina muhsan. Yang ketiga, wal murtadu, orang yang murtad. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ya, banyak cabang-cabang kemurtadan, ya, luar biasa zaman sekarang mah. Ya, hati-hati dengan segala tipu daya. Ya, jangan sampai kita sampai murtad. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Karena apa? Murtad itu adalah keluar daripada agama Islam. Awalnya Islam, ya, karena kita tergiur dengan harta yang berlimpah, akhirnya kita pindah agama. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Jangan, ya. Masya Allah, kita ini adalah agama Islam, yu'li wala yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah yang paling tinggi di antara agama-agama yang lain. Ya, agama Islam itu paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang keberapa sekarang? Yang keempat, wal kafirul harbi. Yang keempat adalah kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Orang kafir yang benci banget sama orang Islam, orang kafir yang selalu memusuhi Islam, orang kafir, orang yang Yahudi yang selalu memerangi orang Islam, itu adalah makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ya, dengan kasat mata kita, ya, Israel sangat benci sekali sama Palestina, ya. Israel, orang-orang Israel ini, jika beliau benci sama orang Islam, ingin merantakkan negara Islam, maka orang-orang tersebut satu negara dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ya, orang yang benci dengan agama Islam, orang yang selalu, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang membenci agama Allah. Tuh. Yang selanjutnya, wal kalbul akulu. Yang selanjutnya, makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seekor anjing yang galak. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Yang anjing yang bagar mah nggak boleh dibunuh, ya, nggak boleh disakitin. Karena apa? Dimuliakan oleh Allah, ya, dimuliakan. Karena apa? Seekor anjing ini tidak mendapatkan hisab dari Allah kalau kita dihisab. Makanya anjing yang bagar itu lebih mulia, ya, walaupun awalnya itu anjing itu, ya, selalu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Anjing yang galak, yang bager mah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Kalau kita nggak sholat, kalau kita ninggalin sholat, kita sejajar tuh, ya, sama orang kafir yang memusuhi Islam, sama orang yang murtad, sama anjing yang galak. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Yang terakhir adalah wal khinziru, yaitu babi, ya, babi mau bager mau galak, ya, adalah makhluk Allah yang tidak dimuliakan, ya, paham? Insyaallah makhluk Allah yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 5 perkara. Yang pertama, orang yang meninggalkan
salat, tarikus salati. Makanya Masya Allah ya, kalau nggak ada air maka tayamum, saking kewajib-wajibnya salat. Nggak bisa berdiri bari duduk, nggak bisa duduk bari tidur, nggak bisa bari tidur bari isyarat, nggak bisa isyarat berarti kita disolatin, ya nggak? Ini saking wajib-wajibnya sholat. Karena apa? Buat kita pulang nanti ditanya sholatnya mana, ya, zakatnya mana, puasanya mana, sedekahnya mana. Ya, ini buat kita nanti pulang, bukan buat orang lain, bukan buat sahabat kita, bukan buat guru kita, bukan buat anak kita, bukan buat istri kita. Sholat itu buat diri kita. Ya, kalau sholat itu bukan buat siapa-siapa, buat diri kita. Karena apa? Yang akan dihisab nanti adalah yang pertama adalah sholat. Makanya sholat luar biasa. Ulama ini menyusun sebuah kitab, sebuah keterangan dengan sedetail mungkin supaya kita nih di akhir zaman mudah untuk belajarnya, mudah untuk mengamalkannya. Cuma kita malas untuk membukanya. Alhamdulillah kita ada di riungan majelis ilmu, jadi kebuka nih, ya, kebuka. Sebabnya tayamum apa, ya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak dimuliakan seperti apa, ya. Yang kedua adalah zinah muhsan. Zinah muhsan itu adalah bahasa kerennya adalah selingkuh. Zinah muhsan itu adalah orang yang selingkuh, laki-laki yang selingkuh, perempuan yang selingkuh adalah orang yang zinah muhsan. Tuh selingkuh tuh bahasa kerennya, ya. Bahasa syaraknya adalah zinah muhsan. Tuh Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Wal murtadu, yang selanjutnya murtad. Yang keempat adalah wal kafirul harbi, adalah orang kafir yang benci kepada orang Islam, ya, benci banget kepada orang Islam. Melihat orang Islam itu benci. Contoh, ya, contoh Al-Imam Besar Al-Habib Bana Rizik Sihab dibenci sama siapa? Ya, sama orang yang sangat benci tentang perjuangan beliau, benci banget tentang Islam. Karena apa? Islam dijelek-jelekin, Islam difitnah, Islam segalanya, ya. Itu adalah orang kafir harbi, kafir walaupun KTP-nya Islam tapi sangat benci dengan apa? Dengan hukum Islam, dengan perjuangan Islam, dengan syariat-syariat Islam. Maka orang tersebut dinyatakan kafir harbi, yaitu orang ya kafir yang membenci kepada Islam. Yang selanjutnya yaitu seekor anjing yang galak. Kalau yang bager mah enggak, ya, yang bager mah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam adalah wal khinziru, yaitu seekor babi, ya. Mau bager mau galak, ya, tetap tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun syurutut tayammum wallahu a'lam bimuradi. Insyaallah selanjutnya nanti tentang syarat-syaratnya tayamum. Ya, mudah-mudahan satu bab ini menjadikan barokah buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lebih mahfal lagi, lebih hati-hati lagi, dan mudah-mudahan yang 5 perkara ini kita bisa mengamalkan, kita bisa paham dalam hati kita. Saya mohon maaf bukan berarti menyinggung, karena saya cuma menyampaikan. Mudah-mudahan ini juga mau'izah buat saya, mau'izah hasanah. Ini adalah peringatan yang baik juga buat saya, buat kita lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk membaca doa insyaallah akan dibawakan oleh orang tua kita Bapak Haji Kos. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan itu benar datangnya dari Allah. Seandainya yang saya sampaikan salah,
Itu pribadi saya, kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.